Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'al bulan-bulan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan senantiasa memberikan kita semua keistiqomahan. Baik, di kesempatan pagi hari ini kami akan membahas dari buku kami Keluarga Harmoni. Nanti ibu-ibu juga bisa memperoleh di sebelah utara dari masjid kampus ini. Kita akan membahas ada 3 pembahasan yang ini merujuk kepada pembahasan berbakti kepada orang tua. Saya akan bawakan pertama kisah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang dikenal berbakti kepada bundanya. Terus yang kedua, kita akan melihat bagaimana memuliakan atau berbakti kepada orang tua ketika sudah orang tua berada pada usia senja. Lalu yang ketiga, bagaimana tetap bisa berbakti walaupun orang tua itu sudah tiada. Yang pertama ada kisah seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman yang dikenal baktinya luar biasa, dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutnya, padahal Rasulullah SAW tidak bertemu dengan Uwais Al-Qarni ini secara langsung. Nanti kita ambil pelajaran-pelajaran penting juga di dalamnya. Hadisnya dari Usair bin Jabir. Ia berkata bahwasanya Umar bin Al-Khattab itu kedatangan orang-orang dari Yaman. Ya, kedatangan orang-orang dari Yaman. Umar ada di saat ini kerajaan Saudi Arabia, terus ketika itu Yaman itu berada di selatannya. Sa'alahum afikum Uwais bin Amir. Apakah di tengah kalian itu ada orang yang bernama Uwais bin Amir? Kemudian hatta ata ala Uwais. Kemudian akhirnya ia pun mendatangi Uwais, yaitu Umar itu mendatangi Uwais. Faqal anta Uwais bin Amir, benar kamu yang namanya Uwais bin Amir. Kemudian di halaman berikutnya, saya sebut di halaman 32 dari buku ini masih kisah-kisahnya yang ada. Iya, saya Uwais. Kemudian dipertegas lagi, kamu dari Murad, kamu dari daerah yang namanya Murad min Qaran, kamu dari daerah yang namanya Qaran. Kemudian dia jawab, na'am, iya. Kemudian fakana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdhi'a dirhamin. Bukankah engkau itu dulu punya penyakit kulit? Dia punya penyakit kulit yaitu baros. Baros itu kulitnya belang-belang. Terus disembuhkan oleh Allah, Allah itu sembuhkan, tersisa cuma ukuran kecil saja sebesar 1 dirham. Kemudian dia jawab, na'am, iya. Saya dulu pernah menderita penyakit kulit seperti itu, kemudian tersisa 1 dirham saja. Terus ditanyakan lagi kepada Uwais, laka walidah, benarkah engkau punya seorang ibu? Kemudian jawab, na'am, ya, saya punya seorang ibu. Lantas kisahnya berlanjut lagi. Umar katakan, ini kan Umar lagi dialog dengan Uwais. Sami itu Rasulullah SAW yaqul, saya dulu pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, yaitu menceritakan tentang kamu. Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amda di ahli Yaman. Nanti ada sekelompok orang dari Yaman itu datang, ya. Kemudian di situ ada orang-orang dari Yaman itu yang bernama Uwais. Kemudian dia dari Murad, kemudian dari Qaran, kemudian dia pernah menderita penyakit kulit, kemudian sembuh, tersisa 1 dirham saja.
lahu walidah, dia punya seorang bunda, dia punya seorang ibu, huwa biha barrun, dan dia sangat berbakti sekali pada ibunya. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Seandainya itu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, ya, maka kalau dia memanjatkan doa, doanya itulah doa yang mustajab. Fa in istata'ta ayyastaghfira lak. Kalau kamu bertemu Uwais, kemudian kamu minta kepada Allah supaya ya Uwais itu berdoa pada Allah agar dosamu itu diampuni, faf'al. Maka kalau bisa kamu lakukan seperti itu, minta doalah pada Uwais. Tadi ini yang katakan adalah sahabat Umar bin Al-Khattab. Berarti Nabi SAW itu isyaratkan pada Umar, kalau kamu berjumpa dengan Uwais, mintalah doa pada Uwais. Ingat ibu-ibu, posisi atau derajat dari Umar itu sahabat Nabi. Kemudian posisinya Uwais atau kedudukannya Uwais itu hanya seorang tabi'in. Kan generasi dari Nabi SAW, terus muridnya itu sahabat, kemudian muridnya di bawahnya lagi itu ada tabi'in. Artinya secara derajat mana yang lebih tinggi, Umar atau Uwais? Umar. Umar lebih tinggi derajatnya daripada Uwais. Kemudian dia setelah tahu tadi hadis seperti itu, dia minta kepada Uwais untuk doakan dia. Kemudian Uwais pun mendoakan Umar bin Al-Khattab. Faqala lahu Umar, kemudian setelah itu Umar itu tanya lagi pada Uwais, kamu ingin apa? Kemudian dia katakan, saya ingin pergi ke Kufah. Ya, saya ingin pergi ke Kufah. Kemudian Umar bilang, karena Umar sudah dibantu dalam hal ini, yaitu sudah didoakan, Umar itu sampaikan, ala aktubu laka ila amiliha. Saya ingin bantu kamu supaya kamu nanti bisa diberi kemudahan ketika di Kufah. Saya nanti tulis surat kepada pemimpin yang ada di sana supaya nanti kalau kamu minta tolong apa, nanti kamu bisa dibantu dalam hal ini. Kemudian Uwais itu malah menjawab, akunu fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Saya ingin jadi orang yang terasing, ya tidak perlu orang-orang tahu saya juga. Saya seperti itu keadaannya lebih saya sukai daripada saya dikenal oleh orang-orang. Artinya sudah, kamu gak usah bantu saya Umar, cukup tadi saya sudah doakan kamu, sudahlah cukup. Kemudian kisah ini berlanjut lagi ibu-ibu sekalian. Fakana am al-muqbil, tiba tahun berikutnya. Tadi Uwais sudah ada di Kufah, tidak lagi di Yaman. Hajja rajulun min asyrafihim. Ternyata ada orang-orang penting, tokoh-tokoh penting yang ada di tengah-tengahnya Uwais itu pergi berhaji. Ya, mereka pergi berhaji. Fawafaqa Umar fasa'alahu an Uwais. Langsung ketika itu Umar ketemu mereka lagi, tokoh-tokoh tadi, terus Umar tanya, kalian kenal Uwais enggak? Kalian kenal Uwais atau tidak? Terus mereka jawab, taraktuhu rassal bait qalilal mata. Kami tinggalkan Uwais, dia hidup di rumah yang sederhana, barang-barangnya biasa saja. Dia sederhana sekali. Rumahnya biasa, barang-barangnya tidak ada yang istimewa. Kemudian ketika itu Umar itu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, ya, aku itu pernah mendengar Rasulullah sallam itu mengatakan, Umar itu sampaikan kepada tokoh-tokoh yang ada dari Kufah ini. Ya'ti alaikum Uwais, nanti akan datang kepadamu itu seorang bernama Uwais bin Amir. Dia bersama dengan sekelompok orang dari Yaman, dia itu dari Murad, dia itu dari Qaran. Kemudian dia punya penyakit kulit, sembuh kecuali tinggal sebesar apa tadi Bu? 1 dirham. Kemudian dia punya seorang ibu, dia berbakti sekali pada ibunya. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Seandainya dia bersumpah kepada Allah, berdoa dia di dalamnya, maka doa-doanya itu akan diijabahi. Fa in istata'ta ayastaghfira laka faf'al. Kalau kamu ketemu Uwais, minta doa kepada Uwais agar dosa-dosamu itu diampuni, maka mampu kamu seperti itu, lakukanlah. Jadi Umar itu sampaikan kepada tokoh-tokoh ini, sudahlah kalian nanti kalau jumpa Uwais lakukan seperti yang saya bilang tadi. Karena saya dengar ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Kemudian faqala Uwais,
Ya, Uwais itu mengatakan, ya, baik, saya mintakan kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada kalian, ya. Terus, tapi sebelumnya Uwais itu mengatakan begini. Sebelum orang-orang tadi itu datang kepada Uwais, ya, mereka mau minta doa tadi, seperti sebagaimana yang Umar katakan dalam hadis disebutkan demikian. Kemudian Uwais ketika itu sampaikan begini. Anta ahdasu ahdan bisa farin solihin fastaghfirli. Kan kamu ini baru pulang haji. Tadi kan ceritanya ini lagi berhaji, pulang dari haji. Kamu sendiri kan baru pulang haji. Kamu itu kan kalian baru melakukan safar yang soleh, yaitu ini safar yang bagus. Kamu baru pulang dari haji. Fastaghfirli, seharusnya kalian itu yang doakan saya supaya saya dapat ampunan, bukan saya doakan kalian. Bu, ini tadi orang-orang baru pulang dari haji. Nah, ini mumpung lagi musim haji juga, ini pelajarannya bagus sekali ini, Bu. Apa pelajaran pentingnya di sini? Menurut Uwais, untuk orang yang baru pulang dari safar yang saleh, yaitu safar yang bagus, safar yang baik, safar yang isi kebaikan di dalamnya, dan ini safar yang utama, yaitu safar berhaji. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apakah kami harus berjihad? Kata Rasulullah SAW, enggak, cukup kalian berhaji. Dan kalau kalian berhaji dan hajinya itu mabrur, dan hajinya itu mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah untuk berjihad, Nabi suruh untuk pergi berhaji. Kamu lakukan safar yang bagus tadi, kenapa kamu minta doa kepada saya? Saya harus minta doa kepadamu. Itu kata Uwais. Artinya di sini ada pelajaran, boleh atau sah-sah saja kita itu meminta doa pada orang yang baru pulang dari haji. Ya, itu sah-sah saja, termasuk juga umroh. Ya, karena ini safar yang soleh, ini safar yang baik. Ya, boleh meminta seperti itu. Nah, khusus untuk yang baru pulang dari umroh, baru pulang dari haji. Nah, sekarang sikap jenengan ini yang harus diubah juga. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, kebanyakan kita itu yang pulang dari haji, pulang dari umroh itu nggak paham mau doakan apa, bingung luar biasa. Cuma ngertinya pulang bawa oleh-oleh sajadah, bawa oleh-oleh zam-zam, bawa oleh-oleh kurma, itu saja. Ya. Padahal dari sini ada isyarat nih. Ya, orang yang baru pulang seperti ini keadaannya bagus. Ya, kalau ada tetangga, ada teman datang, doakan itu. Ya. Dan doanya bagaimana? Asalnya doanya bebas. Tapi ini mohon maaf ibu-ibu sekalian, ya, lebih mantap kalau doanya itu orang-orang dengar bahasa Arab, walaupun nggak paham. Ini kalau saya lagi bimbing haji terus jamaah pada pulang ini pada bingung semuanya. Ada Ustaz, ini besok kita nyampe ini tetangga-tangga sudah ngumpul semua nih Ustaz. Doanya apa? Mulai lagi tanya doa. Saya sudah tahu ini doa ini. Ini doanya apa? Saya bingung Ustaz. Akhirnya kalau pas musim haji itu saya sengaja susun beberapa doa tentang itu. Ada kurang lebih 5 doa itu saya susun, sebenarnya doa biasa. Intinya doa panjang umur, doa kelapangan rezeki, doa diberi kemudahan, dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti kalau ada di antara ibu-ibu pingin doain, nanti bisa hubungi saya ada buku ini, bisa saya kasih bentuk PDF-nya. Ada PDF-nya, saya biasa kasih ke jamaah umrah atau jamaah haji. Nanti saya tinggal kirim saja doa-doa tersebut. Tapi saya sengaja memang susun ada buku khusus tentang hal ini, tapi belum selesai cetaknya. Nah, intinya saya sarankan ibu-ibu itu ada doa-doa untuk doakan orang yang nanti datang bertamu, ya, pingin ketemu ibu ketika pulang umroh, ketika pulang haji. Siapkan doa-doa seperti itu. Baik, kita balik lagi tadi. Akhirnya tetap Uwais doakan mereka, karena mereka tadi sampaikan hadis dari Umar. Ya, Umar katakan, ya, kalau ketemu Uwais, punya kesempatan untuk minta doa kepada Uwais, maka mintalah. Nah, dari sini sebelum kita lanjut ceritanya lagi,
Sehingga ada pelajaran ibu-ibu sekalian, boleh meminta doa kepada orang yang sedang pergi bersafar. Boleh juga menitip doa. Baik safarnya di sini, safar secara umum. Apalagi ini adalah safarnya, safar kebaikan. Safar ketika umroh, safar ketika haji, ini safar yang luar biasa. Tapi kalau saran saya, ya, doanya itu baiknya doa secara umum saja. Jangan terlalu detail sampai berlembar-lembar, Bu. Kasihan orang yang pergi berangkat, Bu. Kadang dia terlalu banyak doa, dia lupakan doa untuk dirinya sendiri. Satu tuh. Kemudian dia belum tentu ada kesempatan juga, karena dia mungkin mesti sibuk tawaf, dia sibuk umroh, dia mungkin bisa lakukan umroh berulang kali, dia ada aktivitas pribadi untuk dirinya juga. Jadi secara umum saja, atau ada doa yang penting saja. Mungkin anaknya ibu ada punya kepentingan, mau kerja belum dapat kerjaan, atau ibu terlilit utang, ya misalnya, ya doa-doa penting saja yang nanti dimintakan untuk orang yang pergi umroh atau pergi haji tadi. Terus dari sini juga ada pelajaran boleh meminta doa kepada orang lain. Tapi kalau kita ditanya, kita berdoa sendiri lebih afdol atau meminta doa kepada orang lain? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan, doa sendiri, panjatkan doa kepada Allah, kita sendiri yang berdoa tetap lebih afdol. Ya, tetap itu lebih afdol daripada nitip doa pada orang lain. Karena kalau kita itu berdoa sendiri, kita tahu masalah kita. Kita bisa lebih hayati. Kita bisa lebih renungkan doa yang kita panjatkan. Daripada kita minta doa pada orang lain, orang yang panjatkan ini belum tentu menghayati apa isi doanya. Kita bisa sambil nangis-nangis, kita bisa sambil mohon-mohon, kita sambil berulang kali. Ya. Kita sambil berulang kali minta doa semacam itu. Maka kalau ditanya mana yang lebih afdol, kita berdoa sendiri, panjatkan sendiri, ataukah mesti lewat orang lain? Yang jelas doa itu dipanjatkan oleh diri kita sendiri, menyampaikan masalah-masalah kita atau hajat kita kepada Allah, itu tetap lebih afdol. Kemudian di sini juga ada pelajaran, Bu. Kenapa sampai Uwais itu doanya mustajab? Kok sampai disampaikan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari, padahal Rasulullah SAW itu tidak ketemu dengan Uwais. Karena Uwais tabi'in, Bu. Tabi'in itu pengertiannya dia hanya ketemu sahabat, tapi dia tidak ketemu Rasulullah SAW. Yang jelas tadi Rasulullah SAW sampaikan dia anak yang berbakti. Bentuk baktinya apa? Saya sendiri belum dapat riwayat rinci tentang itu, tapi di beberapa literatur yang saya baca, ada beberapa bentuk baktinya Uwais yang luar biasa. Satu, dia pernah gendong ibunya, membawa ibunya untuk menunaikan ibadah haji sambil digendong. Sambil digendong. Yang kedua, dia itu mengutamakan kebutuhan ibunya. Permintaan ibunya apa saja, selama dia itu masih mampu untuk menunaikan itu, dia penuhi itu. Ia merawat, jaga ibunya dengan penuh kasih sayang, menunjukkan betapa ia mengutamakan ibunya di atas kepentingan pribadinya sendiri. Ini hampir sama seperti kisahnya orang yang tertutup dalam gua. Salah satu dari 3 orang yang ada itu ungkapkan bahwasanya dia punya kebiasaan biasanya kasih susu pada ibunya, pada orang tuanya sebelum orang tuanya itu tidur. Suatu saat dia telat pulang, orang tuanya sudah tidur, dia nunggu untuk tetap beri susu kepada orang tuanya. Dia nunggu pegang susu tadi sampai orang tuanya bangun. Ternyata bangunnya mau masuk subuh. Ketika bangun tetap dia kasih susu tadi. Dia tidak kasih kepada istrinya, tidak kasih kepada pembantunya, tidak kasih pada anaknya, tapi dia dahulukan ibunya. Terus alasan yang lainnya lagi, kenapa doanya mustajab? Karena dia itu berbaktinya, dia itu sengaja menunda bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sangat ingin bertemu.
Demi apa? Jaga ibunya. Dia tidak mau tinggalkan ibunya. Mending dia jaga ibunya daripada Rasulullah SAW, daripada bertemu Rasulullah SAW. Itu menurut Uwais. Sehingga inilah jadi alasan kenapa dia disebut berbakti. Dari sinilah juga kita dapat ambil kesimpulan, anak yang berbakti doanya itu mustajab. Anak yang berbakti doanya itu mustajab. Nah, kisah tadi itu berlanjut setelah Uwais mendoakan tokoh-tokoh tadi yang ada di Kufah yang pulang dari haji. Uwais makin terkenal, Bu. Kalau kalian mau minta doa, sudahlah pergi ke Uwais saja. Orang-orang sudah pada tahu kalau punya hajat apa-apa, pergi ke Uwais saja, minta pada Uwais. Wong yang beritahu itu Rasulullah SAW langsung kok. Disampaikan pada Umar, terus tokoh-tokoh tadi pada tahu. Walaupun asalnya tadi rumahnya sederhana, barang-barangnya tidak ada yang istimewa. Pokoknya kalau ketemu Uwais, ada kesempatan untuk minta doa pada Uwais, mintalah doa pada Uwais. Nah, karena akan terkenal seperti ini, ya, dikatakan dalam hadis, fafatina lahun nas. Uwais itu merasa dia itu kalau terkenal, buat dia itu makin jauh dari Allah. Dia terfitnah dengan ini. Fantolako ala wajihi. Lantas Uwais kemudian memilih, saya tetap hidup, tidak dikenal orang-orang saya. Dia menjauh dari orang-orang, dia pergi dari orang-orang karena tidak mau terkenal. Nah, pelajarannya di sini, kalau dulu para ulama itu menjadi orang yang sampai disebut oleh Nabi SAW, ya, sampai punya keutamaan-keutamaan seperti tadi, tidak membuat mereka itu jumawa, tidak membuat mereka itu bangga diri. Mereka itu malah lebih senang tidak terkenal daripada makin viral. Bu, coba kalau Uwais hidup di zaman ini, Bu. Sudah ada TikTok, sudah ada Instagram, Bu. Mungkin live tiap hari. Bisa nggak kayak begini, keadaan kayak Uwais? Bisa dapat duit nggak, Bu, kayak gini? Wah, luar biasa, Bu. Luar biasa, Bu. Apalagi di negeri kita ini, Bu. Sentuh minuman aja, Bu, bisa jadi duit, Bu. Ya. Kalau keadaannya kayak Uwais kayak gitu, dia bisa jadi duit itu, Bu. Menunjukkan bahwasanya Uwais nggak suka seperti itu. Maka ini pelajaran pada kita. Ada yang para ulama itu ingatkan, di antara bentuk ikhlas, di antara bentuk ikhlas adalah tidak pingin jadi orang yang populer, tidak pingin jadi orang yang terkenal. Tapi kalau dia itu terkenal, ya karena seperti Uwais, akhirnya orang-orang tahu, itu terkenal dengan sendirinya, bukan dari dia. Dan itu lebih menjaga keikhlasan. Baik, kita balik ke pembahasan berbakti pada orang tua. Ada dua bahasan lagi. Nah, bahasan selanjutnya adalah tentang bagaimana membahagiakan orang tua. Nanti ada saya singgung di sini satu ayat yang menjelaskan tentang keadaan orang tua yang sudah sepuh. Bagaimana bersikap terhadap orang tua semacam ini. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan Allah Subhanahu wa taala itu berkahi. Cara kita itu berbakti pada orang tua ada banyak cara. Cara-cara utama seperti yang disebutkan di sini, saya sebutkan ada beberapa poin, ada dari halaman 19. Bu, ini saya pahamkan dulu dua hal yang harus nanti kita bedakan. Bedakan antara posisi anak dengan orang tua itu berbakti tugasnya. Anak pada orang tua, tugasnya apa? Berbakti. Kebalikannya dari orang tua pada anak, beri pengasuhan terbaik, beri pendidikan terbaik. Yang tepat di sini, jangan nuntut. Oke, jangan nuntut. Nanti jadi kebalik tugas kita, Bu. Kita di posisi orang tua.
Kita paksa anak kita untuk berbakti pada kita gitu. Intinya ini jadi terbalik, Bu. Kadang ada sebagian itu anggapannya begini, "Wong saya sudah sekolahkan anak saya SMA di sekolah favorit dia. Ya, dia pengen sekolah mana saya sekolahkan. Di S1 kampus mana yang terkenal saya sekolahkan itu dia. Oh, setelah dia lulus, dia bahkan minta S2, saya sekolahkan S2 juga. Setelah itu nikah nggak mau kerja lagi. Nggak ada apa-apa yang diberi pada saya." Bu, ini namanya posisi dari orang tua nuntut, Bu. Ini kurang tepat. Sama juga di posisi anak. Ya, sama juga di posisi anak. Anak tugasnya pokoknya berbakti. Ya. Anak tugasnya itu berbakti. Seandainya dia dapat pengasuhan yang tidak baik dari orang tua, nggak usah nuntut juga. Karena kadang orang tua yang tidak perfect dalam masalah ini. Misalnya akhirnya dia suatu saat dia terpisah dari orang tuanya. Orang tua tidak pernah beri nafkah pada dia. Tetap itu orang tua. Hubungan nasab tidak bisa dihapus. Ya, hubungan nasab tidak bisa dihapus. Anak tetap anak, orang tua tetap orang tua. Anak punya kewajiban apa? Berbakti. Mau keadaan orang tua bagaimanapun. Ustaz, orang tua saya itu dari dulu tuh zolimi saya. Iya, tetapi tetap posisimu sebagai anak. Saya tetap buat baik aja. Saya trauma, Ustaz. Saya tidak bisa melupakan kejahatan itu. Sudah, jadi orang yang pemaaf. Sekarang saatnya untuk berbakti. Jadi, kita bahas di sini pada kesempatan hari ini, di posisi mana, Bu, yang kita bahas? Anak pada orang tua apa orang tua pada anak? Hah? Apa yang kita bahas pagi ini, Bu? Anak pada orang tua. Nanti kalau orang tua pada anak, nanti, Bu, itu pembahasan parenting nantinya, Bu. Saya nggak bahas itu. Saya bahasnya dari posisi anak pada orang tua. Nah, bagaimana cara membahagiakan kedua orang tua? Yang pertama, menuruti perintah keduanya. Dituruti perintah apapun dengan syarat selama mampu, dan yang kedua bukan maksiat. Ya, menuruti perintah orang tua apapun selama apa? Mampu, dan yang kedua apa? Bukan maksiat. Misalnya nih, orang tua sudah sepuh. Dia minta supaya dirawat sama anak pertamanya. Anak pertama mampu atau tidak? Pertama tadi syaratnya apa tadi? Mampu. Kalau mampu berarti dia jalani itu. Yang kedua, ini maksiat atau bukan? Kalau ini bukan maksiat, berarti dijalani itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ridha Rabbi fi ridhal walidi, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi." Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ikuti saja. Tadi ada catatan, selama bukan maksiat. Bisa jadi ada maksiatnya bentuknya zolimi orang lain, ya nggak diikuti di situ. Sampai perintahnya untuk berbuat syirik tidak diikuti di situ. Ada kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kisah ini tentang surat Luqman ayat 15. Kan disebutkan dalam ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu itu maksamu untuk berbuat syirik, mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak mengetahui tentang itu, maka janganlah kamu ikuti, jangan taati keduanya. Tapi ingat, tetap pergauli mereka, berbakti kepada mereka dengan cara yang baik. Sa'ad bin Abi Waqqas, Bu, suatu saat, Bu, dia masuk Islam. Ibunya nggak terima. Ibunya mengancam tidak akan makan, tidak akan minum. Bahasa kita, mogok makan, mogok minum.
Sampai apa? Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas balik lagi ikuti ajaran nenek moyangnya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas memutuskan masuk Islam, orang tuanya tidak terima, Bu. Namun Sa'ad tetap putuskan, saya tetap pada prinsip saya. Saya nggak akan ikut ibu saya. Ibu saya mau nggak makan, sudah biarkan aja tuh. Kenapa? Karena disuruh berbuat maksiat, dia nggak mau. Dia suruh balik lagi ikut ajaran orang musyrik, dia nggak mau. Maka dia lagi jalankan ayat tadi, fala tuti'huma. Kalau disuruh berbuat syirik, jangan taat. Akhirnya, Bu, karena prinsipnya Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tuanya yang ngalah, tetap makan juga, Bu. Tetap makan juga. Nah, terus cara berbakti lagi yang kedua, tidak menyakiti hati orang tua. Tidak menyakiti hati orang tua. Di antara bentuknya itu yang Allah itu ingatkan tentang perkataan ketika mendapati orang tua sudah berada pada usia kibar, fala taqul lahuma uff. Jangan sampai berkata uff. Bu, ini nggak perlu diterjemahkan letterlek, Bu. Oh, kalimat uff nggak boleh, berarti ah boleh. Ya, berarti maki-maki boleh. Bukan. Uff itu, kata para ulama pakar tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari dan yang lainnya itu katakan, pokoknya setiap bisa ucapan, bisa sindiran, bisa cuma bilang, itu aja tuh. Ini nggak jadi satu kata, Bu. Ini nggak jadi satu kata nih. Apalagi kalau sampai bilang, dasar cerewet. Itu satu kata, Bu, namanya, Bu. Sudah dua kata tuh, dasar cerewet tuh. Ya. Itu tadi saja ungkapan. Misalnya kalau anak-anak itu kadang kalau disuruh itu, gitu. Bu, kalimat ini nggak usah Ibu terjemahin, Bu. Ini sudah menunjukkan kan nggak mau respon. Iya kan? Kalimat nggak mau respon, kalimat nggak mau manut. Itu yang dimaksud dengan uff tadi. Fala taqul lahuma uff. Jadi jangan terjemahkan tekstual. Oh, uff, ah. Oh, berarti yang lainnya masih boleh. Gimana yang lainnya masih boleh, Bu? Kata para ulama, ini adnal kalam. Ini perkataan yang paling ringan, Bu. Untuk menunjukkan dia tidak setuju dengan orang tua, dia buat orang tuanya marah, dia buat orang tuanya kecewa gara-gara kalimat ini, Bu. Dan Allah gandengkan ini dengan keadaan orang tua yang sudah kibar. Kibar itu apa, Bu? Sepuh. Pertanyaannya, Bu, orang tua kalau masih kuat, sehat, ya, keadaannya sama nggak dengan keadaan sudah sepuh, Bu? Wes bahasa kita wes pensiun deh. Sama atau tidak, Bu? Lebih angel yang mana, Bu, diatur, Bu? Yang mana, Bu? Sepuh toh? Sampai ada yang nggak kuat, wes masuk panti jompo aja. Sana yang ngurus aja tuh. Yang berat itu ketika sepuh, Bu. Ada seorang anak itu, dia dengan beberapa saudaranya. Dia waktu itu curhat ke saya, ada konsultasi. Diceritakan tentang keadaan bapaknya. Dulu bapaknya itu punya jabatan tinggi. Dia ASN lah bapaknya dulu. Jabatan tinggi, jadi dulu itu ya bos. Keadaan ketika kerja ya biasa-biasa saja dengan anak-anak, biasa-biasa saja. Pas sudah pensiun, sudah pensiun berarti nggak jadi bos lagi. Tapi karena sudah jadi kebiasaan, ini saya mau perintah siapa lagi ya? Menurut bapaknya kayak gitu. Perintah siapa lagi ya? Ada istrinya, Bu. Istrinya pokoknya nggak boleh kemana-mana. Pokoknya kalau mau ngaji, nggak usah ngaji lagi ke luar-luar. Dengan saya saja. Akhirnya di rumah jadi ustadz. Anak-anaknya sudah pada bingung itu cerita, aduh Ustaz, bapak saya itu, ya kalau dari ilmu ya biasa-biasa saja dia. Ibu saya sekarang ditekan sekali. Pokoknya harus di rumah, kalau mau belajar pokoknya dengan dia.
Oh, maaf Bu, dulu Bapak itu gimana sih? Wah, dulu itu Bapak itu bos besar. Oh gitu. Oh berarti sekarang keadaannya sudah pensiun, sudah makin sepuh. Iya Ustadz, akhirnya keadaannya dulu dia bawa lagi. Cuma ketemu istrinya, ya istrinya kalau gitu. Jadi istrinya nggak boleh ngaji kemana-mana. Mungkin ada kajian masjid kampus kayak gini, sudah di rumah aja. Nggak boleh nonton live juga Bu, sudah dengan saya aja. Nah, terus saya ingatkan tentang pembahasan ini nih. Ini kan Allah kaitkan tentang usia sepuh, kemudian fala taqullahuma uff. Jangan berkata-kata uff tadi. Saya bilang, mohon maaf Bu, ada kakaknya, adiknya itu pada dengar semuanya. Bapak itu sudah berubah karena posisinya sudah beda lagi. Sekarang sudah pensiun. Dia tetap masih pengen sama seperti dulu, jadi bos. Siapa yang bisa diperintah? Ya ibumu. Akhirnya ya ibumu saja disuruh-suruh terus kayak gitu. Saya cuma bilang, sudah sabar-sabar saja. Ustaz, kami boleh bantah bapak kami itu bilang gak usah ngulang ngaji. Oh jangan. Nanti lebih parah lagi ini. Terus bilang ibu juga sabar-sabar. Karena bapak seperti ini. Karena kondisi sudah berubah. Sudah kamu sabar-sabar. Sudah gak usah banyak ngeluh. Sudah biarin aja dulu gitu. Biarin aja dulu. Anak-anak tahan diri, bilang ibu juga tahan diri nih. Bapaknya kayak gini nih sekarang nih. Keadaannya beda ketika dia itu masih muda, ketika dia masih kuat. Ya. Maka perlu jaga lagi kata-kata tertentu pada orang tua. Tidak menyakiti hatinya, apalagi sudah sepuh. Terus yang ketiga, mendahulukan perintah orang tua daripada perkara sunnah. Seperti apa yang terjadi pada kisahnya siapa? Juraij. Ketika dia lagi sholat sunnah, ibunya manggil-manggil, Juraij. Apa yang ada dalam pikiran Juraij? Saya lanjut sholat atau panggilan ibu saya? Juraij milih lanjut sholat aja. Ibunya panggil lagi, Juraij, lanjut sholat lagi dia milih. Sampai yang ketiga, Juraij, dia milih lanjut lagi. Kemudian keluar kalimat dari ibunya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kamu akan melihat wajah-wajah wanita pelacur. Marahnya nih sama Juraij ini. Ternyata benar-benar kejadian. Si Juraij itu dapat fitnahan, dia itu hamili seorang perempuan, kemudian dia dipanggil raja setelah rumah ibadahnya itu dihancurkan. Kemudian ditarik nih Juraij, orang-orang pada nonton dia tuh ketika mau dibawa di hadapan raja. Lantas wanita-wanita pelacur ada di depan. Juraij senyum. Dia senyum kenapa? Ingat doa ibunya tadi itu. Artinya terkabul. Di sini ada pelajaran lagi di sini. Di samping ada perintah orang tua dibandingkan ibadah sunnah, didahulukan perintah orang tua. Juga di sini ada pelajaran, ya. Kalau memang dalam kondisi ibadah sekalipun, kalau itu ibadah sunnah masih boleh dibatalkan. Kecuali kalau kita lakukan ibadah wajib. Kalau ibu kondisinya posisinya ibadah wajib, bisa keraskan suara. Atau ketika mau turun ruku, bangkit, sujud, suaranya dikeraskan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Oh, ini lagi sholat nih. Sehingga orang tua tahu. Atau ada juga dengan membaca tasbih. Ya, dengan membaca tasbih bagi laki-laki, dengan perempuan itu dengan menepuk tangan. Dan ini juga sebagai isyarat kalau kita dalam kondisi mengingatkan orang. Ini bukan hanya menegur imam keadaannya, tapi lagi mengingatkan orang bahwasanya saya sedang sholat. Lalu yang terakhir, bagaimana berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia? Yang jelas masih tetap ada. Sekarang caranya nih, saya sebutkan hadisnya saja. Hadis yang pertama dari Abu Usaid Malik bin Rabi' As-Sa'idi. Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu datang seorang dari Bani Salimah. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi SAW itu menjawab, iya, masih tetap ada.
Kemudian disebutkan bentuknya adalah, ibu bisa catat nih, ini kalimat di hadis. As-sholatu alaihima, doakan kedua orang tua. Terus Nabi spesifikkan lagi ini, doanya bagaimana? Wastighfaru lahuma. Bentuk doanya adalah mintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Di antara bacaan yang ibu bisa baca, bisa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau jenengan bisa baca seperti dalam doa sholat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Terus yang kedua, wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Penuhi janji orang tua. Penuhi janji orang tua setelah ia meninggal. Penuhi janji orang tua setelah ia meninggal. Kemudian yang ketiga, wasilatur rahim. Jalin hubungan silaturahim allati la tusalu illa bihima. Yang itu mesti disambung. Apalagi dengan keluarga yang sudah putus hubungan atau dengan keluarga yang masih ada konflik. Terus yang keempat, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman dekat orang tua. Memuliakan teman dekat orang tua. Dulu ini misalnya ya, ibu kita dulu itu kalau pergi kemana-mana, ini bareng temannya ini nih, circle-nya itu ini nih. Oh, saya sudah tahu, oh ibunya ini kalau jalan nih, kalau ibu jalan tuh ada 5 orang nih, 5 ini masih ada. Mungkin kasih hadiah ke temannya, ya, kasih sesuatu, kasih parcel ketika lebaran gitu. Ibnu Umar pernah melakukan hal ini. Dulu bapaknya Umar punya temannya ini punya anak, tapi masih statusnya muda. Maaf, statusnya itu Arab Badui, jadi bukan golongan yang terhormat, bukan. Ketika bertemu dengan anak dari temannya ini, Ibnu Umar kasih pinjam kendaraan, Ibnu Umar kasih memberikan surbannya, kasih pada Arab Badui ini. Orang-orang heran, orang-orang bilang, Umar, kamu berbuat biasa saja, mereka senang kok. Iya senang kok. Kemudian Ibnu Umar itu sampaikan, inna abarrul birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti berbuat baik adalah seorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Sudah berapa amalan tadi, Bu? 4 ya. Tadi satu apa? Mendoakan. Spesifiknya memintakan ampun. Yang kedua, penuhi janjinya. Yang ketiga, jalin silaturahim ya, yang mesti disambung. Yang keempat, memuliakan teman dekatnya. Sekarang yang terakhir, yang kelima, hadisnya di pembahasan hadis yang berbeda, yaitu dari hadis Abdullah bin Abbas tentang Sa'ad bin Ubadah. Ibunya dulu meninggal dunia saat tidak ada. Terus saat ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal, saya tidak ada di tempat. Apakah manfaat jika saya bersedekah atas nama ibu saya? Kemudian Rasulullah SAW, ya boleh, silakan. Berarti amalan yang kelima, bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Bisa jadi bentuknya sedekah, bisa jadi belikan mushaf Al-Quran, dia niatkan untuk wakaf, bisa jadi uangnya dia sumbang untuk masjid, kemudian dia niatkan untuk orang tua. Bisa lagi nih, ini momen saat ini ibu sekalian, bersedekahnya bentuknya berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal dunia, boleh. Dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, ketika ditanyakan tentang kurban untuk orang yang telah meninggal dunia, mereka katakan sedekah pada orang meninggal dunia itu manfaat. Di antara bentuk sedekah itu adalah berkurban. Maka berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal dunia juga manfaat.
Berarti total amalannya semua ada berapa, Bu? 5. Tinggal pilih 5-5-nya tadi. Kalau bisa lakukan 5-5-nya. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, sangat-sangat bagus. Baik, itu saya yang kami sampaikan pagi hari ini. Ya, nanti di pertemuan berikutnya lagi kita akan bahas tentang berbakti lagi yang lainnya, termasuk juga tentang masalah silaturahim dan seterusnya. Silakan jika ada pertanyaan, semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Boleh-boleh saja. Iya, nggak apa-apa. Tujuannya supaya anak yatim tadi mendoakan kita kan? Ya, karena doa anak yatim doa yang mustajab juga, Bu. Boleh manfaatkan seperti itu, tidak masalah. Oke. Baik, berikutnya lagi silakan. Depan sini, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menafkahi anak, ya. Ya, ya. Dianggap sebagai tidak, karena memang anak belum mampu. Nafkah orang tua pada anak tetap ada ketika anak belum mampu kerja dan belum punya penghasilan, maka tetap meskipun sudah balik. Ustaz, kemarin ada yang nikah tapi pas ijab kabul enggak satu nafas, ada jeda sedikit. Apakah sah nikahnya? Ini yang lagi viral. Ada beberapa ustadz sudah jawab, Bu, dan dalam pandangan mazhab yang lain masih sah. Adapun dalam mazhab Syafi'i, setahu saya ya ijab kabulnya memang tidak ada jeda. Tapi kalau jedanya itu ada uzur cuma satu nafas saja, wallahu alam itu masih dianggap bersambung. Bagaimana hukumnya melakukan akad nikah bagi pengantin muslim? Ini di mana anaknya ini Gen Z, dilakukan di candi atau termasuk juga di tempat semacam itu. Saran saya tidak dilakukan di tempat seperti ini. Ya, kenapa tidak dilakukan di masjid? Kenapa tidak dilakukan di rumah? Lebih sederhana, ya. Kalau di sini kan asalnya, mohon maaf, tempat seperti ini tempat peribadatan orang lain. Ya, nggak perlu kita lakukan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bu? Ya, silakan. Punya anak? Ya, cucu. Kita membantu akikahnya. Anak nggak mau, terus musim kurban. Oke. Anak yang tadi mau diakikoi umur berapa sekarang? 1 tahun. 1 tahun berarti ibunya sudah lewati masa nifas, sudah selesai masa nifas ibunya. Maka kalau anak itu belum balik, ya, belum balik, maka selama orang tuanya itu masih mampu untuk akikoi, disarankan tetap akikoi. Ketika lahir, orang tua dari sisi finansial mampu atau tidak? Belum. Kalau tidak mampu sama sekali untuk wujudkan akikoh, maka jadi gugur. Ya, tapi kalau memang dia mau tunaikan, ya selama belum balik, silakan untuk tunaikan. Sekarang masih bisa, Bu. Nah, datang kurban besok nih.
Mana yang didahulukan, akikoh dulu ataukah kurban? Kalau saran saya, kalau punya rezeki berlebih, dua-duanya boleh. Itu lebih bagus. Kalau enggak, bisa pakai pendapat akikoh sama kurbannya jadikan satu, dengan satu niat. Satu kambing bisa. Ya. Tapi sebenarnya pernah terjadi di masa Rasulullah SAW itu punya cucu Hasan dan Husain. Ketika mereka akikah, Rasulullah SAW yang nanggung. Jadi kalau simbahnya yang nanggung masih boleh. Anaknya nggak mau. Tinggal dipahamkan, Bu. Ya sudah, kalau nggak mau, ya coba dibantu untuk besok kurban, nggak masalah. Niatkan saja, gabungkan antara akikah dengan kurban, bisa dengan satu hewan, ya diperbolehkan. Ya. Ada lagi, silakan. Baik. Yang jelas badal haji, badal umroh ada tuntunan. Dalilnya jelas. Kemudian badal haji atau badal umroh, syarat pertama boleh dilakukan oleh orang yang sudah umroh atau sudah haji. Kalau haji, Bu, sekarang dia berangkat, tidak bisa dia niatannya sekarang berarti. Sekaligus dua nggak bisa. Berarti nanti kalau haji berikutnya lagi. Tapi kalau umroh masih bisa. Umroh sekali perjalanan, dia sudah tunaikan umroh selesai, kan nunggu waktu pulang. Di waktu menunggu, dia bisa pergi ke Tan'im. Atau pergi ke Ji'ranah. Atau mungkin ada yang biasanya lakukan, ada travel itu yang pergi ke Taif. Pulang dari Taif itu, nanti mampir di Qarnul Manazil. Bisa juga ambil mikot di Taif. Ya, kemudian nanti dia lakukan umroh lagi. Jadi kalau umroh masih bisa 1 kali perjalanan. Dia umroh berulang kali, umroh kedua niatkan untuk orang tua. Nah, jadi badal itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang pernah umroh atau oleh orang yang pernah haji. Terus, satu orang hanya boleh badalkan satu. Kapan badal ini dibolehkan? Keadaan yang pertama, jika orang tua, misalnya ini membedalkan orang tua sudah kena wajib haji atau sudah kena wajib umrah. Tetapi qadarullah sebelum ditunaikan, orang tua sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka harta orang tua sebelum dibagikan untuk waris dipakai dulu untuk membadalkan dari harta peninggalan. Kalau ini tidak ada, anak-anak disunahkan untuk badalkan dari harta mereka. Menunggunya lama. Masalah menunggu kapan-kapan kita bahas, Bu. Ya, menunggunya ya bisa pakai haji plus, bisa pakai haji reguler, bisa pakai furoda. Terus yang kedua, kalau orang tua belum kena wajib haji atau belum kena wajib umroh, maka bagi anak cuma disunahkan saja untuk badalkan. Cuma disunahkan saja untuk badalkan. Terus yang ketiga, orang tua sudah pernah haji, sudah pernah umrah. Maka untuk keadaan ketiga ini tidak perlu dibadalkan kecuali ada wasiat. Kalau ada wasiat silakan dibadalkan, kalau tidak ada wasiat tidak perlu dibadalkan. 3 keadaan ini yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah bisa dijadikan patokan kapan boleh badal umroh atau badal haji. Gitu, Bu. Ada lagi? Nggih, Bu. Yang tadi akikoh atas nama anak saja yang mau diakikohi. Oke, ada lagi, Bu? Silakan. Coba diulang, Bu, yang pertama awal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pakaian apa? Ya. Ya. Maaf, ini pakaian dalamnya kan? Berarti pakaian dalamnya harus dilepas kalau mau laksanakan sholat. Yang kena najis yang mana? Iya, yang kena najis langsung yang mana? Pakaian dalamnya tidak boleh dibawa ketika sholat. Pakaian luarnya nggak kena najis kan? Nggak kena. Yakin nggak kena, boleh dipakai untuk sholat. Apa Bu? Kalau pakaian luarnya kena najis, yaitu gamisnya lagi kena, berarti harus pakai gamis yang lain. Kalau nggak dicuci. Apa Bu? Ragu-ragu. Ada nggak tanda-tanda bau, rasa, warna pada gamisnya ada najis? Ada atau tidak? Kalau tidak ada berarti pakaiannya suci, boleh dipakai. Gitu. Bisa yakinkan seperti itu, Bu. Oke. Baik, tadi ada Bu situ? Kapan terkena wajib? Yang jelas kalau tadi saya sebutkan kasusnya, misalnya panggilan hajinya 2024. 2023 sudah meninggal. Berarti kan harusnya berangkat 2024. Itu yang dikatakan sudah terkena wajib haji. Tapi nggak kesampaian karena sudah meninggal lebih dulu. Maka kalau ada harta peninggalannya dipakai untuk badal. Gitu Bu. Ada lagi tadi? Ya. Tinggal masalah komunikasi saja. Ya, berusaha untuk jaga perasaan orang tua, ya, supaya orang tua, termasuk dari sikap. Ini kita tidak ngomong nih, cuma dari sikap saja. Ya, bagaimana supaya mereka itu bisa nerima, tidak sampai tersakiti, itu saja yang dijaga. Kalau memang akhirnya menurut kita itu sudah baik, tapi orang tua itu merasa sakit dalam masalah ini, minta maaf kalau gitu. Ya, minta maaf, ya, kita ngaku salah, gitu aja. Banyak mengalah seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup Bu. Ya, baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan memperkenankan, mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk. Kami mohon kepadamu ketakwaan, senantiasa menjalankan perintahmu dan menjauhi segala laranganmu, dan kami mohon kepadamu sifat iffah, agar diberikan kesucian diri, terhindar dari perbuatan zina, terhindar dari hal yang diharamkan, dan kami mohon kepadamu juga sifat ghina, qanaah, nerimo, yaitu bersyukur dengan setiap pemberian yang engkau berikan kepada kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada diri kami, karuniakanlah kepada pasangan kami, karuniakanlah kepada anak dan cucu kami sebagai qurrata a'yun, yang senantiasa bahagia karena semakin taat kepadamu, dan jadikanlah kami imam, jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami petunjuk agar tidak condong pada kesesatan.
Condongkanlah kami kepada jalan yang lurus, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi karunia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, yang halal, dan amal-amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.